horor Indonesia, negara manakah menurut Anda yang memiliki deretan film horor paling menakutkan? Anda pasti setuju jika film horor Jepang berhasil membuat bulu kuduk berdiri hingga benar-benar merasa ketakutan. Masih ingatkah Anda dengan sosok Sadako yang keluar dari sebuah sumur atau televisi? Atau sosok Kayako yang terkenal dengan cara berjalan yang merayap dengan tangan menekuk? Di antara sekian banyak film horor Jepang yang mencekam, dua karakter ini paling terkenal. Sadako dalam film Ringu dan The Ring, sementara Kayako dalam film Ju-on dan The Grudge. Tak hanya itu saja, baik Sadako dan Kayako juga muncul di beberapa film lain dengan judul yang berbeda, baik dalam versi Jepang maupun versi Hollywood. Siapakah sebenarnya sosok asli Sadako dan Kayako? Apakah mereka hanya tokoh fiktif dalam film? Atau ada kisah nyata di baliknya? Tim On The Spot melakukan penelusuran langsung ke negeri Jepang dan menemukan kisah nyata di balik film horor terkenal Jepang. Bagi yang tidak ingat siapa Kayako, dia adalah sosok menyeramkan yang meneror sebuah rumah dalam film Ju-on. Siapapun yang masuk ke rumah tersebut akan mati dibunuh Kayako dan anaknya yang bernama Toshio. Asal-usul angkernya rumah ini karena adanya pembunuhan sadis yang terjadi di rumah ini. Korban pembunuhan adalah anak, ibu, dan seekor kucing. Bisa ditebak siapa pembunuhnya? Ya, sang ayahlah yang menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Takeo Saiki membunuh Toshio anaknya, Kayako sang istri, dan kucing peliharaannya dengan cara menenggelamkan mereka di dalam metal. Ia kemudian memotong rambut panjang Kayako dan disambung-sambung dengan tali untuk gantung diri. Kisah yang ada di film horor terkenal Jepang ini ternyata memang ada di dunia nyata. Saiki House, rumah yang menjadi tempat tinggal Ju-on dalam film ini memang ada di Jepang. Sejauh ini, tak banyak orang yang bisa menemukan rumahnya sebab lokasinya tersembunyi di antara padatnya rumah penduduk. Ada banyak turis asing yang mencoba berkeliling mencari keberadaan rumah ini, namun jarang yang berhasil menemukan lokasi tepatnya. Menurut warga setempat, rumah ini jauh lebih seram dari filmnya. Sebab tak hanya barang saja yang bisa bergerak sendiri atau ada suara-suara misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Tetapi barang siapa yang masuk ke rumah tersebut dipercaya tak akan bisa kembali lagi. Rumor menyebutkan rumah ini berada di Takaido di distrik Suginami, Tokyo. Ada juga yang bilang rumah Saiki berada di Jalan Tokorozaya, Saitama, Tokyo, Jepang. Tim On The Spot menemukan informasi dari Sanchan, rekan kami yang telah lama tinggal di Jepang. Dia akan membantu kami menelusuri rumah Saiki yang asli. Kami naik kereta dan tiba di wilayah pinggiran Tokyo. Saat itu cuaca sedang hujan. Kami berjalan menyusuri jalan kecil yang ramai dilewati warga dan anak sekolah. Hingga menemukan jalan raya dan kembali masuk ke jalanan perumahan warga. Setelah berkeliling cukup lama, kami sempat berpikir apakah kami akan tersesat atau salah arah. Jalan demi jalan, gang demi gang kami telusuri. Berdasarkan data akurat dari rekan kami, tim On The Spot akhirnya menemukan titik keberadaan rumah tersebut. Namun, bentuk rumah yang kami lihat di foto tidak kami temukan. Sanchan bercerita jika rumah ini berada di antara pemukiman warga biasa. Namun warga sekitar akan tertutup memberi informasi ke orang lain, khususnya turis asing, agar tidak banyak orang yang datang ingin melihat sehingga privasi mereka tetap terjaga. Apakah tim On The Spot akan menemukan rumah asli tempat kejadian pembunuh keluarga Saiki? Setelah berkeliling 2 kali, GPS kami menunjukkan titik lokasi yang sama. Ternyata inilah rumah Saiki yang kami cari.
Sebagian dari rumah Saeki yang dianggap memiliki kutukan tersebut sudah dihancurkan dan dibuat bangunan baru. Namun ada sebagian bangunan yang tersisa yang masih mempertahankan bentuk asli sejak kasus pembunuhan sadis tersebut terjadi. Sosok Kayako dan anak kecil Toshio, ada sosok Sadako yang berhasil membuat siapapun bergidik ketakutan. Kutuk akan menerima video. Orang yang menonton video terkutuk akan menerima panggilan telepon. Setelah 2 hari, Sadako akan keluar dari sumurnya, lalu keluar dari televisi untuk membunuh calon korbannya. Sadako tidak akan membiarkan apapun menghalanginya membunuh korban, termasuk jika sang korban tidak bunuh diri sebelum Sadako muncul. Ternyata kisah Sadako yang keluar dari sumur ini terinspirasi dari sebuah sumur misterius bernama Sumur Okiku yang lokasinya berada di area Kastil Himeji. Tim On The Spot mencari tahu keberadaan sumur misterius tersebut dengan menelusuri istana Himeji di prefektur Hyogo. Kastil Himeji berada di wilayah prefektur Hyogo, sekitar 95 km dari Osaka. Di dalam area kastil ini ada sebuah sumur bernama Sumur Okiku yang dipercaya menginspirasi sosok Sadako dalam film horor Jepang Ringu atau The Ring. Setelah berjalan kaki sekitar 2 km dari stasiun, akhirnya kami berada di gerbang masuk Kastil Himeji yang sangat megah, kokoh, sekaligus anggun. Saat kami berkunjung, suasana terlihat ramai. Meski demikian, suasana saat itu rintik hujan cukup deras, seolah menggambarkan aura sunyi istana yang memiliki begitu banyak kisah kelam. Ya, selain dijadikan tempat tinggal cucu Tokugawa Ieyasu, yakni Putri Sen dan suaminya Tadatoki Honda, istana berjuluk Istana Bangau Putih ini memiliki kaki menara yang menjadi lokasi untuk donjon, yakni sebuah tindakan harakiri maru atau seppuku yang kerap dilakukan oleh penduduk Jepang untuk mengakhiri dirinya sendiri lantaran telah melakukan kesalahan. Selain itu, Kastil Himeji juga menyimpan satu cerita misteri. Legenda ini terwujud dalam sebuah sumur. Okiku Ido atau Sumur Okiku merupakan bagian dari legenda paling terkenal di Jepang. Kabarnya sumur ini merupakan tempat bersemayam arwah Okiku, seorang gadis cantik yang dibunuh dengan dilemparkan ke dalam sumur. Dari lantai 7 istana, sumur angker tersebut terlihat cukup jelas sehingga siapapun yang berada di dalam istana bisa melihatnya. Dan inilah sumur Okiku di Kastil Himeji yang menginspirasi sumur Sadako. Lalu siapa sebenarnya Okiku? Kisah Okiku berkembang menjadi cerita rakyat terkenal di Jepang. Di tahun 1500-an ada seorang pelayan bernama Okiku yang memiliki kisah kelam. Majikannya menuduh Okiku menghilangkan barang berharganya, yaitu 1 dari 10 piring keramik pusaka, sebuah kejahatan yang saat itu akan diancam dengan hukuman mati. Karenanya Okiku kemudian dibunuh dan tubuhnya dimutilasi lalu dilemparkan ke dalam sumur. Sejak itu, menurut legenda masyarakat setempat, setiap tengah malam terdengar suara dari dalam sumur seperti seseorang yang sedang menghitung piring pusaka. Begitu sampai ke angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Kisah ini disebut Bancho Sarayashiki.
yang menjadi inspirasi kisah Sadako yang dibunuh dan dilempar ke dalam sumur dalam novel dan film The Ring. Penampakan arwah Sadako ini digambarkan dengan rambut terurai panjang, memakai kimono putih, dan pergelangan tangan menjuntai ke bawah. Itulah liputan eksklusif tim On The Spot dalam penelusuran kisah nyata di balik film horor Jepang dengan sosok yang terkenal yakni Kayako dan Sadako. Di mana sajakah tempat yang dianggap paling angker di Jepang? Mulai dari taman, terowongan tua, hingga runtuhan kuil dan kastil di dalam hutan yang memiliki kisah kelam dengan aura yang mencekam. Selengkapnya dalam liputan eksklusif tim On The Spot selama di Jepang sesaat lagi.